Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kali ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam bersama saya sementara selama 3 bulan ke depan, karena guru utama SKI anak-anak selama 3 bulan ke depan ini menjalankan tugas ada pendidikan profesi guru ya selama 3 bulan, jadi tidak bisa mendampingi anak-anak dalam belajar SKI. Oleh karena itu, mulai hari ini sampai terhitung 3 bulan ke depan, anak-anak akan belajar SKI bersama saya, Bu Us. Pertama akan saya ulas sedikit tentang perkembangan Islam pada masa Rasulullah di periode Mekah. Mungkin ini sudah dipelajari anak-anak. Saya hanya meringkas saja atau mengulangi sedikit pembelajaran. Jadi perkembangan Islam pada masa Rasulullah periode Mekah, artinya di sini akan digambarkan bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah, kondisi masyarakat Mekah pada saat pertama kali Rasulullah diutus menjadi Rasul. Nah, ini ada peta konsepnya. Dakwah Rasulullah di periode Mekah ini dibagi 3 tahapan, 3 pembahasan. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Kemudian bagaimana substansi dan strategi dakwah Nabi di periode Mekah ini. Kemudian peristiwa penting apa saja yang terjadi pada masa periode Mekah ini. Kita mulai. Yang pertama, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Kita ketahui sendiri bahwa sebelum datangnya Islam, masyarakat Mekah termasuk juga ada beberapa yang memeluk agama selain agama Islam, yaitu agama Yahudi. Namun ada juga yang golongan yang mengingkari Sang Pencipta. Itu ada yang tidak beragama. Mereka percaya bahwa alam, masa, dan waktulah yang membinasakan segalanya, seperti yang termaktub dalam surat Al-Jasiyah. Jadi hanya alam lah, hanya masalah dan waktulah yang akan membinasakan. Artinya tidak ada Tuhan. Kemudian ada golongan yang mengakui adanya Tuhan, tapi tidak mengakui adanya hari kebangkitan. Kemudian ada yang terkenal ini golongan yang menyembah berhala, kan? Kemudian ada golongan lain yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sobiah. Bahkan ada yang menyembah malaikat dan jin. Nah, perkembangan kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam atau sebelum datangnya Islam, sebenarnya mereka tidak terlalu jahiliyah. Apa artinya jahiliyah? Bodoh. Mereka tidak terlalu bodoh, tapi mereka pandai dalam beberapa hal keilmuan. Mereka mampu dalam berbagai bidang. Yang pertama, tradisi keilmuan mereka. Nah, ilmu astronomi atau ilmu perbintangan, mereka juga mampu. Berdagang, mereka juga mahir. Bertani, mereka juga mahir. Bersyair, apalagi pada saat itu Mekah terkenal mempunyai pasar ukas, di mana di dalam pasar itu sering sekali diadakan lomba-lomba syair di seluruh penjuru negeri. Jadi Mekah punya budaya syair. Kemudian bertani, mereka juga mampu bersyair. Menghormati tamu, nah ini mereka juga menghormati tamu sama seperti dengan kebiasaan manusia yang lain. Jadi ketika ada tamu juga dihormati. Kemudian menepati janji, karena bagi mereka melanggar janji adalah aib, gitu. Namun mereka dikatakan jahiliyah, kenapa? Karena mereka masih suka berjudi, suka menyembah berhala, suka mabuk-mabukan, ada perbudakan, gitu. Itu di samping perilaku-perilaku baik mereka. Sekarang kita lanjut ke poin kedua.
substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Nah, Rasulullah diutus menjadi Rasul pada usia 40 tahun itu dengan strategi dakwah di Mekah dua macam. Yang pertama, menggunakan strategi dakwah secara sembunyi-sembunyi karena memang hal yang baru, sehingga Rasulullah hanya mengajak kepada masyarakat Mekah, terutama keluarga-keluarga dekatnya, untuk memeluk agama Islam ini masih secara sembunyi-sembunyi pada awalnya. Ini dilakukan Rasulullah selama 3-4 tahun. Nah, siapa saja yang berhasil memeluk Islam pada masa ini? Ada disebutkan di situ ada 10 orang ya, yang termasuk as-sabiqunal awwalun, yang dipastikan oleh Allah akan masuk surga. Kemudian yang kedua, strateginya Rasulullah dalam berdakwah secara terang-terangan. Nah, ini setelah Rasulullah 3-4 tahun sembunyi-sembunyi, akhirnya turunlah ayat Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 94. Maka sejak saat itu Rasulullah langsung berdakwah secara terang-terangan. Apa yang terjadi? Pertama ya, dicaci maki, dimusuhi dan lain-lain. Peristiwa penting yang terjadi pada periode Mekah ini yang perlu anak-anak ketahui, yang pertama adalah hijrah ke Habasyah. Nah, kenapa Rasulullah memutuskan atau diperintahkan untuk berhijrah? Karena kondisi kehidupan umat Islam yang berada di Mekah itu semakin hari semakin terpuruk karena adanya perlawanan, adanya permusuhan, adanya kebencian dari masyarakat Mekah asli yang tidak memeluk Islam, memusuhi Islam, sehingga Rasulullah diutus oleh Allah untuk berhijrah atau berpindah tempat. Kemana? Yang pertama ke Habasyah. Apa yang terjadi di Habasyah? Berhasil. Rasulullah diterima dengan baik oleh Raja Najasyi. Meskipun Raja Najasyi bukan dari golongan kaum muslim, tapi raja karena orang yang sangat bijaksana sehingga memperbolehkan Rasulullah umat Islam pindah ke Habasyah. Tapi tidak semua ya, hanya sebagian kecil, diwakili oleh 83 orang. Kemudian peristiwa yang kedua, Amul Huzni. Amul Huzni itu adalah tahun kesedihan. Tahun kesedihan di mana Rasulullah ditinggal wafat oleh dua orang kesayangan, yaitu pamannya beliau, Abu Thalib bin Abdul Muthalib. Kita tahu bahwa Abu Thalib adalah paman yang dikenal sangat dekat dengan Rasulullah, yang selalu melindungi Rasulullah. Yang kedua, ditinggal wafat oleh istri beliau yang tercinta, Sayyidah Khadijah, yang telah membela mati-matian dalam perjuangan Nabi menyebarkan agama Islam. Peristiwa ketiga, Isra Mi'raj. Nah, sesudah Amul Huzni, Nabi sedih, akhirnya Allah memberikan hiburan, namanya Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan Mi'raj, perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah. Nah, di situ ada beberapa peristiwa yang ditampakkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Ini tahu ya ceritanya anak-anak ya. Kemudian peristiwa yang keempat, hijrah ke Yasrib. Pindahnya umat Islam dari Mekah ke Yasrib. Yasrib itu adalah nama sebelum berubah menjadi Madinah. Jadi sebelum pindah ke Yasrib ini terjadi bai'ah atau perjanjian-perjanjian. Ada sekelompok orang Madinah yang waktu itu melaksanakan haji ke Mekah. Nah,
Mereka mendengar bahwa di Mekah ada Rasulullah. Akhirnya mereka ingin bertemu dengan Rasulullah dan berjanji di hadapan Rasulullah yang disebut Bai'ah Aqobah Ula. Kemudian ada Bai'ah Aqobah Sani. Oke. Nah, anak-anak sudah dipelajari. Saya rangkum kembali. Jadi dari segi keyakinan bangsa Arab masa jahiliyah terbagi menjadi beberapa golongan ya. Yang pertama golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan, tidak mengenal Allah artinya. Yang kedua golongan yang mengakui adanya Tuhan namun mengingkari hari kebangkitan. Percaya adanya Tuhan tapi tidak mempercayai adanya hari kiamat. Yang ketiga golongan penyembah berhala. Yang keempat golongan yang mengikuti ajaran Yahudi dan Nasrani. Berarti ini hampir sama dengan agama Islami karena bertuhankan Allah sama. Yang kedua, kebudayaan masa jahiliyah yang positif itu bisa dilihat dari tradisi keilmuannya, berdagangnya, bertaninya, bersyair dan menghormati tamu. Dari sisi sosial, masyarakat Arab terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu masyarakat kota atau Adul Hadar yang menetap dan memiliki peradaban yang lebih maju, dan masyarakat pedalaman. Masyarakat pedalaman ini disebut suku Badui yang hidupnya nomaden, tidak tetap dan belum memiliki peradaban yang maju. Kemudian strategi dakwah Rasulullah di Mekah itu ada dua cara. Yang pertama secara sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Masa kenabian sejak Rasulullah menerima wahyu pertama. Diingat-ingat, jadi masa kenabian itu adalah masa sejak Rasulullah menerima wahyu pertama. Sedangkan masa kerasulan adalah sejak Rasulullah menerima wahyu al-Muddatsir. Tuh. Kemudian peristiwa yang penting dalam dakwah Rasulullah pada periode Mekah ini ada hijrah ke Habasyah tadi, Amul Huzni, Isra Mi'raj dan hijrah ke Yasrib. Nah, demikian sekilas ulasan tentang periode pertama ya, atau periode Nabi di Mekah. Dan anak-anak paham. Hari ini kita tidak akan tugas dulu, pertemuan depan insya Allah akan kita lanjutkan dan akan kita lanjutkan juga dengan beberapa tugas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.